小子，我也不欺负你。能助人开启武魂的魂盘，我从不拿女人当赌注。血龙臂，他的实力，给我破！竟然没死，不如试试。那就月烧！少宗主，少宗主。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 73 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kedatangan Tuan Muda Sekte Penjinak Binatang ke Pavilion Tongtian. Tuan muda bernama Chu Xinghan tidak terima karena Chen Tian mempunyai ranah yang begitu rendah, tapi kok berani untuk menjadi pelindung baru bagi Nona Meng Jia. Chu Xinghan menantang Chen Tian untuk Baiwan guna menentukan siapakah yang lebih layak menjadi pelindung Nona Meng Jia. Kehadiran Chu Xinghan membuat beberapa orang merasa aneh karena penampilan dari Chu Xinghan seperti seorang monster. Meskipun sudah mendapatkan tantangan, tapi Chen Tian tidak tertarik untuk meladeni Chu Xinghan. Meng Jia juga meminta Tuan Muda Chu untuk tidak mempersulit Chen Tian ketika berada di Pavilion Tongtian ini. Salah satu anak buah Chu Xinghan menjelaskan kepada Meng Jia bahwa tuan mudanya sengaja datang ke Pavilion Tongtian untuk memberikan tawaran menjadi pengawal Nona Meng Jia setelah mengetahui Yinglao sedang terluka. Untuk itulah dia bersedia bertarung melawan Chen Tian. Chen Tian sendiri merasa aneh karena ternyata tuan muda Chu Xinghan begitu menyukai Nona Meng Jia. Di saat yang sama Meng Jia berkata bahwa dia hanya pernah bertemu dengan Chu Xinghan satu kali saja, jadi tidak mengetahui bagaimana watak serta karakter dari Chu Xinghan. Meng Jia juga menjelaskan Chu Xinghan sangat mengejar kekuatan fisik yang membuatnya rela menelan satu tetes darah naga. Siapa yang menyangka setelah menelan satu tetes darah naga, tubuh Chu Xinghan menjadi mengerikan seperti itu. Usut punya usut, ternyata tubuh Chu Xinghan berada di mode petarung naga. Dengan kata lain, dia belum sempurna untuk menyerap darah naga yang sudah dia minum. Chen Tian lekas berpikir sepertinya tuan muda Chu Xinghan begitu terobsesi dengan kekuatan fisik, tapi Bang MC merasa heran, seharusnya tubuh petarung naga tidak sulit untuk disembuhkan. Ketika Chen Tian sedang berpikir, tiba-tiba saja Chu Xinghan menawarkan sebuah jiwa kera raksasa kepada Bang MC. Jiwa kera raksasa ini akan diberikan kepada Chen Tian jika Bang MC mampu menahan 3 serangan dari Chu Xinghan. Tapi jika gagal, Chu Xinghan akan menggantikan Chen Tian sebagai pelindung dari Nona Meng Jia. Melihat barang yang begitu bagus membuat Chen Tian merasa tertarik. Jiwa kera raksasa di tangan Chu Xinghan sangat berguna untuk membuka martial spirit yang dimiliki oleh Yanxi. 小子，我也不欺负你。能助人开启武魂的魂盘，我从不拿女人当赌注。 Akhirnya Chen Tian pun menerima tantangan dari Chu Xinghan untuk menahan 3 kali serangan. Tapi di sini Chen Tian tidak mau bertaruh untuk seorang wanita. Jadi jika dia kalah maka Bang MC akan segera pergi dari wilayah kuno dan tidak akan menginjakan kaki lagi di tempat ini. Diterimanya tantangan Chu Xinghan membuat Meng Jia khawatir. Semua orang di wilayah kuno mengetahui kalau kekuatan fisik Chu Xinghan adalah yang terbaik di antara generasi baru. Chen Tian meminta Meng Jia untuk tidak khawatir karena dia akan menyelesaikan masalah hari ini. Beberapa saat kemudian Sang Guan Wuhen dan Sang Guan Sulian sudah tiba di Pavilion Tongtian dan akan menyaksikan langsung adu kekuatan antara Chen Tian melawan Chu Xinghan. Beberapa orang tamu undangan mulai melakukan taruhan karena mereka penasaran apakah bocah seperti Chen Tian mampu menahan serangan dari salah satu 10 jenius di wilayah kuno. Meng Jia juga menyediakan kotak taruhan untuk orang-orang serta bertanggung jawab sepenuhnya jika Chen Tian mengalami kekalahan.
我通天阁愿为陈少做担保。 Sementara itu hal tidak terduga terjadi di mana Sang Guan Sulian memasang taruhan untuk Chen Tian. Tentu saja hal ini jadi pertanyaan Sang Guan Wuhen karena dia tahu kalau adiknya membenci Chen Tian. Sang Guan Sulian berkata kalau Chen Tian punya otak yang licik. Jika dia berani melawan Chu Xinghan pasti karena dia punya sebuah cara untuk menang. Di saat yang sama Yu Buhui bertaruh 2,5 juta batu sumber untuk tuan muda Chu Xinghan. Serangan pertama pun langsung dilakukan oleh Chu Xinghan kepada Chen Tian. Di luar dugaan Chen Tian hanya terdiam tidak menghindar sama sekali dari serangan tersebut. Situasi ini pun sempat membuat Sang Guan Sulian khawatir karena dia akan kalah dalam taruhan jika Chen Tian kalah hari ini. Siapa yang menyangka Chen Tian hanya menggunakan 2 jari saja untuk menahan serangan Chu Xinghan. Momen ini pun membuat semua orang kaget karena ternyata bocah yang baru datang ke wilayah kuno punya kemampuan hebat. Chen Tian pun meminta Chu Xinghan untuk melakukan serangan kedua karena serangan pertamanya tidak menunjukkan bahwa Chu Xinghan merupakan 10 jenius di wilayah kuno. Langsung menjawab Chen Tian, Chu Xinghan mengeluarkan teknik lengan naga untuk melakukan serangan kedua. Teknik lengan naga ini bukanlah teknik sembarangan, bahkan Sang Guan Wuhen mengakui kalau teknik yang digunakan oleh Chu Xinghan semakin kuat sekarang. Chen Tian sendiri hanya menggunakan tinju cilin untuk menahan serangan Chu Xinghan. Bang MC menyadari kalau darah naga belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh Chu Xinghan. 他的实力，给我错！竟然没死，不如试试。 Betapa kagetnya semua orang ketika tinju cilin milik Chen Tian mampu menahan serangan teknik lengan naga milik Chu Xinghan. Bahkan di sini Chen Tian meminta Chu Xinghan untuk mengeluarkan teknik terkuat yang dia miliki. Chu Xinghan pun hanya tersenyum karena Chen Tian adalah orang pertama di wilayah kuno yang memintanya untuk mengeluarkan kekuatan pamungkas. Dia merasa kalau pertarungan melawan Chen Tian hari ini sangatlah menyenangkan. Ketika Chu Xinghan mengeluarkan teknik fisik terkuat, Sang Guan Wuhen menyadari kalau serangan ini merupakan serangan kuat yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh 10 orang jenius di wilayah kuno sekalipun. Untuk melawan serangan pamungkas Chu Xinghan, Chen Tian pun lekas mengeluarkan pedang. Pedang Bang MC juga langsung menembus dada Chu Xinghan yang membuat Bang MC langsung masuk ke dalam kesadaran bocah ini. Usut punya usut, darah naga di dalam tubuh Chu Xinghan belum sepenuhnya tunduk. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Chu Xinghan tidak bisa berubah dari kondisi fisik petarung naga. Bahkan di sini darah naga ingin mengambil alih kesadaran dari Chu Xinghan. Tanpa ragu Chen Tian langsung meminta Xiao Mo untuk menghabisi jiwa naga yang bersemayam di dalam tubuh Chu Xinghan. Hanya butuh 1 kali tendangan saja Xiao Mo berhasil mengalahkan jiwa naga dan membuat Chu Xinghan pulih dari kondisi tubuh fisik petarung naga. Situasi ini pun membuat Chu Xinghan sangat bahagia karena tubuhnya sudah kembali normal. Selain itu darah naga juga sepenuhnya sudah diserap, jadi Chu Xinghan bisa menggunakan kekuatan naga tanpa harus takut tubuhnya berubah menjadi monster lagi. Karena 3 serangan Chu Xinghan sudah berhasil ditahan oleh Chen Tian, maka pertarungan di Pavilion Tong Tian hari ini dimenangkan oleh Bang MC. Chu Xinghan juga menyadari kalau serangan pedang yang digunakan Chen Tian barusan yang membuat tubuhnya kembali normal. Tanpa keraguan Chu Xinghan langsung berlutut guna berterima kasih karena Chen Tian sudah memberikan bantuan kepadanya. Selain itu dia juga bersedia menjadi bawahan Chen Tian untuk membalas budi. Sambil mengambil jiwa kera raksasa, Chen Tian meminta Chu Xinghan untuk bangun karena Bang MC tidak mau mempunyai bawahan atau anak buah. Bagi Chen Tian, setiap orang yang ingin menjadi temannya maka dia akan anggap sebagai saudara. Sementara itu Yanxi langsung menggunakan jiwa kera raksasa untuk membangunkan martial spirit miliknya.
Semua orang juga dibuat kaget karena Chen Tian menyerahkan jiwa kera yang begitu berharga kepada seorang bocah seperti Yanxi. Tindakan yang dilakukan oleh Chen Tian ini membuat Chu Xinghan semakin kagum. Dia pun berbicara di hadapan semua orang, mulai hari ini siapapun di wilayah kuno yang menyinggung Chen Tian maka akan berurusan dengannya. Beberapa saat kemudian acara pelelangan di Pavilion Tongtian akan segera dimulai. Barang pertama yang dimunculkan oleh Nona Meng Jia adalah sebuah buku kuno seharga 2 juta batu spiritual. Di atas buku kuno ini terdapat sebuah segel kuno yang membuat Tuan Jian langsung terbangun. Dia meminta Chen Tian untuk mendapatkan buku kuno tersebut dengan cara apapun. Belum sempat melakukan tawaran, tiba-tiba saja ada salah satu peserta lelang yang memberikan tawaran pertama untuk buku kuno tersebut. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.